tetap harus mengikuti pengumuman pemerintah. Ini saya akan kasih pencerahan dulu terkait dengan puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah masa yang menjadi hak pemerintah menetapkannya, hak Allah dan Rasulnya. Cuman Allah nggak langsung ngomong ke kita, karena itu bicara tentang zat. Sedangkan Rasul sudah tiada. Maka siapa yang punya kapasitas sebagai turunan hierarki dari itu, yakni pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintahlah yang berhak menetapkan kapan mulai puasa, kapan Idul Fitri dan kapan Idul Adha. Makanya disebut dengan itbat, penetapan. Sesuai dengan derivasi turunan dari firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kepada Rasul utusan Allah, wa ulil amri minkum, dan pemerintah negara kalian masing-masing. Minkum itu berarti yang mengikat di masa, di zaman wal makan, di zaman masa wal makan tempat kita tinggal. Jadi ini Quran, Bu. Jadi jangan sampai umat Islam ini sok pintar, sok hebat, menetapkan masing-masing berdasarkan organisasi. Misalnya organisasinya Dewan Dakwah misalnya, ngumumin hari raya sendiri, mengadakan lebaran sendiri, mulai puasa sendiri, enggak boleh. Karena dia bukan negara, dia bukan pemerintah, dia cuman organisasi. Ini yang banyak enggak dipahami oleh orang Islam. Kalau di Timur Tengah, Bu, di Arab Saudi, ada organisasi mengumumkan mulai puasa sendiri, ngumumin lebaran sendiri, langsung dihukum pancung di sana. Cuman Indonesia saja yang bebas. Organisasi A ngumumin lebaran, organisasi B ngumumin puasa. Indonesia aja banyak yang nyeleneh ya, Bu ya. Bertindak masing-masing. Kalau di Timur Tengah nggak boleh. Jangankan Timur Tengah, Bu, Malaysia saja nggak boleh, tetangga kita ngumumin mulai puasa, lebaran berdasarkan organisasi itu ndak boleh. Ini perkara yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kita beristidlal dululah. Orang Indonesia kan kebiasaan nanya dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahin nas." Puasa itu dilakukan ketika orang kebanyakan sudah berpuasa. Idul Fitri itu dirayakan karena hari kebanyakan orang sudah beridul fitri. Idul Adha itu dirayakan karena kebanyakan orang, umumnya orang sudah beridul adha. Kalau bahasa lainnya begini, as-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhahin nas. Mulailah puasa, dimulai puasa sebagaimana kebanyakan orang memulai puasa. Rayakan Idul Fitri sebagaimana kebanyakan orang beridul fitri. Rayakan Idul Adha sebagaimana kebanyakan orang sudah beridul adha. Ini sabda Nabi. Berdasarkan sabda ini 4 madhab sepakat. As-saumu wal fitru wal adha.
puasa, Idul Fitri, Idul Adha wajib mengikuti pengumuman pemerintah. Itu maksudnya. Cuman umat Islam ini digoda, Bu, digoda sok pinter, digoda gagah-gagahan, takabur, sombong, merasa punya masa banyak, pokoknya beda sama pemerintah. Enggak boleh sebetulnya. Ya Indonesia ini boleh-boleh aja karena negara demokrasi. Cobalah jajal di Mesir aja terlarang. Apalagi Arab Saudi, hukum pancung. Jadi ibu-ibu di Al-Muhajirin, terlepas apa latar belakang organisasi kita, kita mau bermadhab kemana, mau berorganisasi kemana, satu pesan saya. Ulama 4 madhab sepakat, mulai puasa, Idul Fitri, Idul Adha, ikut pemerintah. Tidak ada perbedaan pendapat. Enggak ada beda pendapat. Karena enak sih Bu, kalau pemerintah benar ngumuminnya alhamdulillah. Tapi kalau pemerintah salah mengumumkannya, dosa pemerintah, bukan dosa kita. Jadi kalau mulai puasa salah, Lebaran salah umpama, yang dosa siapa? Jokowi, karena dia pemerintahnya, Menteri Agama yang dosa. Nah kita mah nggak dosa, benar alhamdulillah, salah juga bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita ikut organisasi, saya nggak enak nyebut nama organisasinya, yang keseringan ngumumin hari raya sendiri itu. Cuma kalau kita ikut organisasi nggak ada nasnya yang membenarkan. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ini penting, saya kasih bekal. Jadi nggak usah takut salah kalau sudah ikut pemerintah itu. Ada perkara yang pemerintah nggak boleh ikut campur. Masing-masing. Jangankan pemerintah, anak sama bapak pun nggak boleh ikut campur. Bapak nggak boleh ngatur-ngatur anak. Masalah apa? Masalah furu'iyah. Contoh, bapaknya pakai kunut sholat subuh, anaknya enggak, hak masing-masing. Bapaknya bermadhab Syafi'i, anaknya bermadhab Hambali, silahkan, hak masing-masing. Setuju enggak kira-kira? Sama kayak ibu-ibu. Ada yang sholatnya pakai usolli, ada yang enggak pakai usolli, itu hak masing-masing. Biarkan dia berbeda. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Ada yang muyasinan, ada yang enggak muyasinan, silahkan. Karena perbedaan itu rahmat. Enggak ada yang salah kok. Subuh pakai kunut, bagus. Subuhnya enggak pakai kunut, bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat subuh, itu yang enggak bagus. Kalau enggak sholat subuh bisa ada murka Allahnya, ada nerakanya. Tentang mau kunut mau tidak itu hak masing-masing. Ada perkara yang biarkan dia berbeda. Ada perkara yang dia enggak boleh beda, pemerintah yang menetapkannya. Urusan pengadilan agama, pemerintah yang menetapkannya. Fikih pernikahan, karena terkait dengan orang banyak. Nikah harus pakai wali misalnya, pemerintah yang menetapkannya, ada undang-undangnya. Tentang zakat, tentang wakaf misalnya, hukum seputar hibah, karena terkait dengan hajat hidup orang banyak, pemerintah yang menetapkannya. Bahasanya apa? Kompilasi hukum Islam misalnya, KHI. Tapi yang berikutnya termasuk mulai puasa, Idul Fitri dan Idul Adha adalah perkara yang hak pemerintah menetapkannya, dan kita tidak boleh mengumumkan puasa dan hari raya yang berbeda dengan pemerintah. Bahkan mohon maaf begini, walaupun sama dengan pemerintah, orang tidak boleh mengumumkan mulai puasa dan hari raya sendiri. Yang pengumuman itu di luar pengumuman pemerintah, walaupun sama waktunya. Kalau mau tahu itu, sudah 14 abad zaman Islam, zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, gitu ketetapannya. Nah, sejak masuk zaman demokrasi mulai orang ngeyel semua, merengkel semua, tidak boleh. Bahkan di negara-negara lain, cuman Indonesia saja negara yang orang ngumumin hari raya beda-beda, banyak macamnya lagi.
Kalau dengan negara Arab tidak boleh sama sekali. Nah, ini satu ilmu yang ibu-ibu dapatkan sore ini. Terserah kita mau kelompoknya apa, madhabnya apa, organisasinya apa, tapi pengumuman hari raya pemerintah berdasarkan matlak masing-masing. Matlak itu apa? Tempat posisi bumi terhadap bulan masing-masing negara berbeda. Indonesia punya matlak sendiri, Arab Saudi punya matlak sendiri, masing-masing kawasan berbeda. Makanya ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ini ilmu penting karena banyak orang yang nggak tahu, Bu. Hadis ini nggak dipakai, kerjaannya ngeyel aja sama pemerintah. Ustadz, pemerintah belum mulai puasa. Sedangkan kayaknya nih menurut pendapat saya sudah mulai puasa, umpama. Ya dosa pemerintah, bukan dosa kita. Ustadz, kok pemerintah belum lebaran? Kayaknya nih bukan lagi Ramadan nih, sudah lebaran. Urusan pemerintah, dosa-dosa dia. Yang penting kita manut. Cuman ada satu di mazhab Syafi'i pengecualiannya. Cuman mazhab Syafi'i ya. Seseorang yang dengan mata kepalanya sendiri sudah melihat hilal. Tak ulang, seseorang yang dengan mata kepalanya sendiri sudah melihat hilal, dan itu pun orang yang tahu apa itu hilal. Saya tanya ibu-ibu, tahu hilal enggak, Bu? Tahu, Ustadz. Kayak mana bentuknya? Besar, tinggi, hitam, rambutnya keriting. Oh, itu Pak Hilal ternyata. Kita nggak tahu hilal kan? Saya aja, Bu, seumur hidup ini belum pernah ikut ru'yatul hilal itu. Saya nih belum pernah. Sering diajak ru'yatul hilal. Di mana gitu? Males. Kumpul-kumpul sama MUI misalnya suruh ru'yatul hilal, tidak. Harus orang yang ngerti hilal itu apa. Nanti bintang dibilangnya hilal lagi ya. Kemudian cahaya tertentu dibilangnya hilal. Satu orang yang dengan mata kepalanya sendiri melihat hilal, berarti sudah tanggal 1 Syawal misalnya, tapi pemerintah belum mengumumkan hari raya. Pemerintah tidak mengumumkan hari raya, padahal hilal sudah kelihatan oleh dia. Dan kata-kata dia tidak dianggap oleh pemerintah. Misalnya ya, Bu, dia bersaksi, saya melihat hilal, tapi pemerintah nggak nganggapnya. Maka orang yang bersangkutan boleh tidak berpuasa lagi pada tanggal 30 Ramadan, puasa ke-30, boleh dia makan, minum dan berbuka, tapi berhari rayanya tetap bersama pemerintah. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali 3 mazhab mengatakan pemerintah tidak boleh beda sama sekali dengan pemerintah. Hanya Imam Syafi'i yang mengecualikan. Boleh bagi orang yang melihat hilal, tetapi dia hanya boleh berbuka, tapi lebarannya tetap harus bersama pemerintah. Karena hukum asalnya haram, hukumnya lebaran beda dengan pemerintah. Itu penegasannya. Dan ingat, dia boleh berbuka dengan keluarganya saja, tapi dia tidak boleh membuat pengumuman. Pengumumannya jadi haram. Misalnya saya ngelihat hilal, Bapak Ibu, pemerintah belum mengumumkan hari raya. Sedangkan saya dengan mata kepala saya bersumpah di atas Quran misalnya, saya sudah melihat hilal. Enggak boleh saya mengumumkan secara pribadi. Hanya berlaku untuk diri saya saja dan keluarga saya saja. Makanya dulu di zaman PSBY